Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Untuk kesempatan kali ini, ada sebuah cerita yang berjudul Tersesat di Hutan Birahi. Cerita ini masih sama ditulis oleh Dia Logika Setiawan. Dan bagi teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel dari beliau. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Seperti apa cerita dari Tersesat di Hutan Birahi? Mari masuk ke ceritanya. Senja menjadi satu-satunya teman langkah dari kaki seorang pemuda yang tengah berbahagia detik ini. Dia bernama Regan, sudah menikah, tepatnya 2 minggu yang lalu. Dan pada detik ini, betapa bahagianya ia karena seseorang yang dulu hanya sebatas teman, dan sekarang sudah resmi jadi teman hidup. Saat ini tengah menanti kedatangannya di rumah. Seseorang yang selama 2 minggu belakangan ini sangat-sangat sekali mampu memberi kenyamanan yang benar-benar dipersembahkan secara utuh, hanya untuk dirinya. Abi udah pulang? Tumben masih sore? Tanya seorang perempuan cantik berambut sebahu padanya. Ketika pertama kali langkah kaki Regan sampai di pekarangan rumahnya. Iya nih sayang, pulangnya lebih awal biar bisa nabung rindu lebih lama sama kamu. Balas Regan, gombal. Abi, bisa aja. Masuk yuk. Aku udah buatin sayur lobak kesukaan kamu loh. Tapi kalau kurang enak, maaf ya. Karena aku kan masih dalam proses belajar. Jawab perempuan tersebut sedikit manja, di antara senyum kecilnya yang manis. Wah, istriku sudah bisa masak ya sekarang. Awas kalau kurang garam atau kurang pedas. Nanti Abi laporin kamu ke KUA. Hah? Kok KUA sih, Bi? Kan kita udah resmi. Balas perempuan berambut sebahu itu nampak bingung. Pengen tahu? Atau tahu banget? Balas Regan sembari mencubit hidung perempuan berambut sebahu tersebut. Tempe, Bi, tempe. Jangan tahu terus. Sakit, Bi, udah tahu pesek dicubitin gitu. Suara perempuan berambut sebahu itu terdengar tertekan. Lucunya kamu. Balas Regan sembari mengecup pelan kening istrinya itu. Perempuan berambut sebahu tersebut sudah resmi dipersunting oleh Regan. Tak lain, dia bernama Ayuni Yulianti, dan kesehariannya biasa dipanggil Ayu. Dulu Ayu adalah teman sekelas Regan. Perempuan berambut sebahu dengan mata bundar serta berkulit putih itu adalah cinta pertama Regan sejak SMA, hingga takdir mempersatukan mereka berdua. Cinta semasa sekolah yang merupakan cinta pertama Regan rupanya berakhir bahagia, karena perempuan tersebut sekarang ini sudah resmi menjadi yang pertama serta terakhir untuk Regan. Takdir memang terkadang begitu manis mempertemukan dua hati, sekalipun itu cinta pertama di masa sekolah, tidak menutup kemungkinan perasaan tersebut sampai hingga titik pelaminan. Sudahlah, perihal jodoh memang terlalu menarik untuk dibahas. Sesaat setelah Danisa berkumandang, rumah Regan memang tidak terlalu besar. Namun bagi sepasang pengantin muda yang baru menikah ini, rumah tersebut adalah istana ternyaman bagi mereka berdua. Regan tidak lagi sungkan untuk melakukan hal apapun kepada Ayu di tempat ini. Bagi Regan, rumah mereka serta kehadiran Ayu di hidupnya adalah salah satu alasan bahwa ternyata surga beserta kenikmatan yang ia rasakan itu benar-benar nyata adanya. Ayu begitu mencintai Regan, begitupun dengan Regan. Dia begitu sangat menyayangi Ayu. Bi, iya sayang, besok jadi kan? Hah? Jadi kemana? Jawab Regan pura-pura bingung. Tuh kan, serius Bi, besok jadi kan? Iya sayang, iya. Jawab Regan sembari memeluk erat tubuh istrinya itu. Iye, emang mau kemana sih kita besok, Bi? Mau tahu bulat? Apa tahu segitiga? Tahu, Bi, tahu, bukan tahu, tapi TAU. Lagian emang ada tahu segitiga? Iya sayang, iya. Besok kita akan pergi ke tempat yang belum pernah kamu lihat selama hidup kamu. Ke tempat di mana tanahnya belum pernah kamu pijak seumur hidup kamu. Jawab Regan yang sangat menyukai mimik wajah istrinya itu ketika kesal. Kemana sih, Bi? Penasaran deh.
Sesaat kemudian, telunjuk Regan berada tepat di tengah-tengah belahan bibir istrinya saat ini. Ini rahasia, bahkan lebih rahasia lagi dari rahasia yang biasa-biasa, ucap Regan kembali, sedikit memelankan suaranya. Jangan bikin penasaran dong, Bi. Seru Regan kembali. Pokoknya aku jamin kamu akan betah di sana dan gak akan bisa kamu lupain sampai kapanpun. Ya udah deh, tapi janji ya besok jadi. Janji, tapi apa? Jangan bilang ada kerjaan lagi ya. Bukan, tapi sekarang kok dingin banget ya, gak kayak biasanya. Ngeles dasar, kalau pengen ya bilang pengen. Jawab Ayu yang sepertinya sudah mulai tidak asing lagi dengan kode tersebut. Iya, aku pengen sayang. Pengen membuat malam ini kembali hangat dengan buah cinta kita. Ucap Regan berlagak manja dalam gompalannya. Ya sudah yuk. Sekarang, minggu depan Bi. Balas Ayu yang kemudian melingkarkan tangannya pada tubuh Regan. Kata terakhir tersebut mengakhiri dialog mereka berdua. Keheningan pun datang merambat pelan berganti dengan bahasa tubuh yang disiasati dengan sangat penuh gairah. Bak sepasang magnet dan logam. Malam ini angin berembus cukup kencang di luaran sana. Desirnya yang mengantuk di balik dedaunan menjadi saksi bisu antara Regan dan Ayu yang larut dalam desaan mereka, yang secara pelan terdengar saling bersaut di ruang kecil itu. Keesokan paginya, "Hayu Bi, udah siap?" tanya Ayu yang sudah berbusana cantik di balik gamis yang ia kenakan. Ayu terlihat sangat lucu sekali, apalagi saat kerudung merah tua yang ia kenakan melingkar rapi di atas kepalanya. Sudah dong, jaket, makanan ringan, air mineral sudah dibawa, jawab Regan pada istrinya. Siap laksanakan bosku, sudah di dalam. Oke, ayo berangkat. Tunggu, memang kita naik apa? Mobil dong, masa iya naik onta? Sebentar lagi juga datang, jawab Regan yang kemudian memeluk pinggang istrinya dari arah depan. Memang Abi pinjam mobil punya siapa? Punya Pak Wiro. Nah, tuh mobilnya. Pernyataan tersebut lantas dijawab dengan ekspresi wajah yang bingung oleh Ayu. Karena selama ini Pak Wiro yang dikenal oleh Ayu adalah seseorang yang pelitnya gak ketulungan. Sesaat kemudian sebuah mobil Avanza berwarna putih masuk ke pekarangan rumah. Regan pun mulai menghampiri mobil tersebut, diikuti dengan istrinya dari arah belakang. Seorang bapak-bapak setengah baya nampak termangut sembari menyerahkan kunci mobil yang barusan ia bawa pada Regan. Saya pinjam dulu ya Pak, bilangin ke Pak Wiro cuma 2 hari ya, ucap Regan pada bapak tersebut. Iya, siap Den, STNK-nya di dalam ya. Oke Pak, makasih ya. Makasih ya Pak, balas Ayu mengikuti. Sama-sama Den, Neng, hati-hati di jalan ya. Ini istri Aden ya, potong bapak tersebut sebelum Regan masuk ke dalam mobil. Iya Pak, cantik kan, balas Regan. Cantik pisan Den, kayak Manokwari. Manohara. Ya sudah, saya berangkat dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati Den. Klakson mobil satu kali bersaut seakan membalas nasihat bapak dari supir Pak Wiro tersebut. Mobil Avanza putih itu pun mulai melaju keluar dari pekarangan rumah Regan dengan mulus, tanpa mereka ketahui bahwa di luaran sana maut tengah mengintai serta menanti kedatangan mereka berdua untuk menjebaknya masuk ke dalam sangkar riuhnya. Sesaat setelah setengah jam lebih perjalanan, Bi, memangnya kita mau kemana sih? Tanya Ayu yang nampaknya sudah lebih dari penasaran. Ke Jepang sayang, biar bisa ngadopsi Doraemon buat kamu, jawab Regan sambil mengemudi, yang memang sudah tahu dari dulu bahwa istrinya itu sangat menyukai anime buatan Jepang tersebut. Abi, serius Ibi? Udah, pokoknya ikut aja sayang ya. Ambilin Abi air mineral dong sayang, haus nih. Iya Abi, ya udah. Di mana Bi? Saut Ayu kembali. Itu di dalam dashboard sayang, di depan kamu.
Di mana, Bi? Ih, nggak ada. Balas Ayu sembari membuka kotak dashboard yang terpampang di hadapannya. Masa sih nggak ada? Tadi abis simpen di sana loh. Seriusan saya nggak ada tuh, lihat, kosong kan? Sesaat ketika kedua mata Regan mendelik ke arah dashboard di sampingnya, seekor hewan tiba-tiba saja keluar dari balik semak-semak. Hewan bertanduk tersebut melintas tepat di depan mobil yang tengah dikemudikan oleh Regan, hingga membuat Regan secara spontan membantingkan kemudinya. Awas, Bi! Ayu seketika berteriak saking kagetnya. Decitan rem terdengar melengking. Sebelum itu kedua tangan Regan dengan gesit memutar setir tersebut hingga berlawanan arah. Namun naas, mobil Avanza putih yang seketika berkelok serta direm secara mendadak itu membentur pembatas jalan setapak. Tak berlangsung lama mobil itu pun terguling dan terjerambab jatuh ke dalam semak belukar. Suara bodi mobil yang terbentur dengan tanah kasar yang condong berbidang miring tersebut membuat mobil Avanza itu terguling-guling tanpa henti. Setelah 5 menit lamanya mobil tersebut berguling, bagian depan mobil itu seketika menghantam pohon yang rindang. Dalam keadaan terbalik terdengar suara erangan pelan di bawah mobil. Asap putih mulai mengepul dari bagian badan mobil. Di tempat yang tak jauh dari lokasi kecelakaan, tempat ini sangat jauh dari keramaian. Meski dibilang berbagai macam tumbuhan serta pepohonan tumbuh subur di sini, namun konon katanya tempat ini memiliki segudang misteri yang membuat siapa saja yang mendengarnya bergidik merinding. Hutan Birahi, tak banyak orang yang tahu tentang daerah Makis ini. Tapi sebagian masyarakat yang kenal mungkin mereka akan berpikir 2 kali untuk datang ke tempat ini. Di tempat ini terkenal dengan legenda tentang adanya sebuah suku yang oleh sebagian masyarakat disebut-sebut sebagai suku Alto. Suku Alto adalah suku yang dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai suku yang keji jika bertemu dengan manusia lain pemukiman mereka, khususnya laki-laki. Kenapa dibilang keji? Karena suku ini hanya beranggotakan kaum wanita saja. Mereka kaum wanita yang berjumlah cukup banyak, dan para wanita tersebut dikenal sebagai ahli santet, serta mempunyai ketertarikan birahi di atas normal dari wanita biasanya. Suku Alto biasanya akan menyekap paksa laki-laki jika mereka temui, sedangkan jika bertemu perempuan, suku Alto akan menjadikan perempuan tersebut sebagai bagian dari anggota suku mereka. Secara upacara adat, peresmian anggota suku baru, yang salah satu syaratnya adalah memotong sebelah ibu jari kakinya sebagai tanda penghormatan. Suku Alto tak segan memperkosa secara bergilir setiap harinya, tiap kali ada laki-laki yang datang begitu saja ke hutan ini. Maka dari sanalah legenda mengatakan bahwa hutan ini disebut sebagai hutan birahi, di mana si penghuni hutan yang abnormal tersebut bersembunyi rapi di tiap-tiap pedalamannya. Selain itu, suku Alto juga dikenal sebagai suku yang mempunyai ilmu sihir yang tinggi, khususnya dalam bidang sihir ilmu hitam. Sihir tersebut biasanya mereka lakukan sebagai salah satu cara keberlangsungan mereka bertahan hidup di hutan ini. Konon katanya suku Alto juga memiliki musuh di hutan birahi ini, tepatnya sebelah timur hutan yang terhalang air terjun kecil dari batas wilayah pemukiman mereka. Musuh bebuyutan dari suku Alto dikenal dengan suku Barakas. Suku Barakas adalah suku kanibal yang bisanya memangsa setiap anggota suku Alto secara hidup-hidup, sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kekuatan sihir hitam mereka. Kedua suku ini tidak hidup rukun di hutan birahi ini. Meski kedua suku ini jarang bertemu, biasanya mereka akan melakukan penyerangan pada malam hari, dan tentunya bukan secara fisik, melainkan kedua suku ini saling menyerang dengan ilmu sihir hitam yang masing-masing mereka miliki. Biasanya mereka mengirim santet perusak badan atau mendatangkan sosok makhluk astral untuk mengganggu satu sama lainnya. Dan naasnya mobil Avanza putih yang tadi ditumpangi oleh sepasang pengantin baru, Regan dan Ayu, saat ini tengah terbengkalai dengan posisi terbalik, tepatnya beberapa meter dari kawasan di mana kedua suku yang dikenal keji ini bermukim. Suara erangan itu masih terdengar resah
dari bawah mobil. Kedua tangan Regan nampak merayap-rayap, mencari celah pintu keluar yang ringsek. Ia mulai merasakan rasa sakit yang luar biasa, tepat di punggungnya. Sesekali sebelah tangannya mencoba mengangkat kursi jok mobil yang mengimpit tubuhnya di balik punggungnya itu. Erangan kali kedua terdengar dari mulut Regan. Setelah beberapa jengkal saja kursi jok mobil tersebut berhasil ia singkirkan dari atas punggungnya. "Sayang," ucap Regan. Air mata bercampur darah yang keluar dari pelipisnya kini berbaur menjadi satu. Tak kala ia melihat seseorang yang paling dia sayangi tengah berbaring tak berdaya dengan mata yang terpejam di sampingnya. Regan mencoba menyentuh wajah istrinya tersebut. Darah merah yang keluar dari hidung istrinya itu membuat Regan semakin terseduh. Tiba-tiba saja pintu mobil ringsek itu terdengar dibuka paksa. Dari arah luar, seseorang terlihat melemparkan pintu mobil yang ringsek tersebut dengan acuh. Hal yang membuat Regan kaget adalah dengan samar-samar di hadapannya kini tengah sedikit tertunduk seorang perempuan berkulit hitam, berambut gimbal, lengkap dengan kedua matanya yang melotot bulat, dengan keadaan setengah telanjang. Perempuan tersebut terlihat tersenyum sumbing menatapnya. Yang terakhir kali diingat oleh Regan adalah wajah dari perempuan yang berdandan mirip suku pedalaman tersebut. Mulut perempuan itu bergumam, seperti membacakan mantra-mantra tertentu, yang pada akhirnya membuat kedua mata Regan terasa begitu berat. Bahkan rasa sakit di balik punggungnya tak lagi ia rasakan. Setelah itu, apa yang dilihat olehnya berubah menjadi warna hitam pekat, sebelum pada akhirnya tubuhnya terasa lemas, dan Regan tidak sadarkan diri. Pemukiman suku Alto. Ta kubakero wirata kubakalang. Begitulah hal yang didengar oleh kedua gendang telinga Regan. Sesaat ia terbangun. Saat ini ia tengah berbaring tak berdaya di atas alas yang terbuat dari jerami. Di pinggirnya sebuah lentera kecil tergantung. Sekelilingnya saat ini hanya ditutupi oleh bilik-bilik bambu yang teranyam tidak begitu rapih. Di mana? Di mana Ayuni?" gumam Regan keheranan. Regan seketika mencoba terbangun saat separuh ingatannya mulai kembali sadar. Sisa darah dari luka di keningnya masih nampak basah. Namun sebelum Regan beranjak dari tumpukan jerami tersebut, tiba-tiba saja seseorang masuk ke dalam menghampirinya tanpa permisi. "Subakala Suma Sumarata." Begitulah ucapan perempuan berkulit hitam yang seakan terkesima menatap Regan. Sedangkan Regan sendiri berbalas sangat bingung menatap perempuan tersebut. Perempuan itu seperti perempuan yang tempo hari Regan lihat. Ia memakai busana yang sama, tidak memakai baju. Jadi terlihat jelas kedua payudaranya itu tergantung di dadanya. Perempuan itu memiliki mata yang bundar dan hanya bercelana selai kain merah yang ia ikatkan pada pinggangnya sebagai satu-satunya bahan penutup kemaluannya. "Siapa kamu? Di mana istri saya?" teriak Regan sedikit bengis. Namun perempuan suku Alto tersebut nampak diam saja. Sebelum kemudian ia tersenyum kecil dan kembali berjalan ke arah Regan. Subatalo," ucap perempuan tersebut yang secara spontan selang beberapa detik saja memeluk tubuh Regan secepat kilat. "Ah, mau apa kamu? Jangan macam-macam ya," gerutu Regan. "Subakala Pasupatalo," gerutu perempuan tersebut. Dengan santai, saat ini kedua tangannya masih mendekap erat tubuh Regan, dan di balik itu bibirnya yang nampak sungging berbisik pelan pada telinganya. "Cakawahalaya." Saat ini Regan dibuat merinding bukan kepalang, tak kala tubuhnya didekap oleh perempuan suku Alto tersebut. Yang anehnya lagi, tubuh tegarnya itu nampak begitu dibuat tak berdaya. Seolah-olah ketika perempuan suku Alto berbisik pada telinganya, sesuatu seperti menyihir isi kepalanya, membuat kedua matanya terasa berat, hingga Regan benar-benar dibuat tidak berdaya olehnya. "Mau apa kamu?" ucap Regan yang nampak sudah sedikit teler dalam pengendalian perempuan suku Alto tersebut. Pelan-pelan perempuan suku Alto tersebut membuka celana jeans Regan. Setelah itu dibaringkanlah tubuh tegap Regan di atas jerami.
Dan hal yang tidak terduga selanjutnya adalah perempuan tersebut memperkosa Regan dengan penuh nafsu. Seakan-akan Regan saat ini adalah boneka pemuas birahinya. Perempuan tersebut bermain begitu lincah di atas tubuh Regan. Ia menggerayami seluruh tubuh Regan, dari dada hingga selangkangannya. Sebelum pada akhirnya hubungan layaknya seorang suami dan istri mulai dipertunjukkan di ujung birahinya. Yang anehnya di balik perlakuan tersebut, Regan justru seakan menikmatinya. Regan nampak diam, tak berdaya, namun mendesah seolah-olah perlakuan perempuan suku Alto itu memberi Regan kepuasan yang berbeda. Desahan perempuan suku Alto tersebut setelah kurang lebih 15 menit lamanya, ia berada di atas tubuh Regan dengan posisi tanpa baju dan membuka celananya. Di lain tempat di pemukiman suku Alto, Ayu baru sadar bahwa tubuhnya saat ini tengah terikat di bawah sebuah pohon besar. Ayu mencoba berteriak, namun niat tersebut ia urungkan. Tak kalah di hadapannya saat ini berkumpul 3 orang perempuan dengan keadaan setengah telanjang, serta hanya bercelana selai kain merah yang terikat pada pinggangnya, yang saat ini tengah memandanginya dengan tatapan mata bundar dan nampak mengerikan jika balas menatapnya. "Supakalapa, ya Kanakara," ucap perempuan tersebut satu sama lainnya, sedangkan Ayu hanya bisa menatap mereka dengan sangat heran, serta rasa takut yang kian memuncak. Tubuhnya yang terikat di bawah batang pohon besar itu mulai bergemetar. Dalam benaknya berpikir, di mana saat ini Regan berada? Apa ia baik-baik saja sekarang? Sesaat kemudian salah seorang dari perempuan suku Alto tersebut datang dengan membawa sebuah batu berukuran genggaman tangan orang dewasa. Batu tersebut berbentuk lancip dengan ujungnya yang melengkung, sedikit tajam. Ayu berpikir bahwa ia mungkin akan dibunuh dengan cara dihantam oleh batu tersebut. Dalam benak Ayu berpikir bahwa orang-orang yang berpakaian seperti ini, mereka biasanya adalah seorang kanibal yang suka memakan daging manusia. Seiring dengan Ayu berpikir demikian, semakin takut pulalah dirinya sekarang ini. Degup jantung itu ia rasakan begitu berdegup kencang, tak beraturan, seperti hendak lepas dari porosnya. Lalu kemudian dari arah lain datanglah seorang yang berpenampilan sama dengan ketiga orang yang saat ini berada di depan Ayu. Yang membedakan hanya orang yang saat ini datang nampak seperti memakai bahar yang bergelung di atas kepalanya. Bahar berwarna hitam itu meliuk-liuk di antara jidat kepalanya. "Suga Malaga Kuina," seru ketiga orang tersebut, yang kemudian berlutut di bawah kaki orang yang baru datang itu. "Winahin dari, Winahin Sugarawiga," ucap perempuan itu. Seketika ia mulai beranjak mendekat ke arah Ayu. "Sumahen Guaraka," ucap perempuan itu. Sebelah tangannya nampak memegang wajah Ayu yang tengah dilanda perasaan cemas. "Kamu siapa?" balas Ayu dengan gugup. Tiba-tiba saja perempuan tersebut melepaskan tangannya yang tadi menempel di wajah Ayu. Lalu hal yang aneh pun mulai ia lakukan. Si perempuan itu membuka celana kain merah yang satu-satunya menjadi bahan penutup belahan kemaluannya. Kontras saja hal itu membuat Ayu kaget, karena perempuan yang baru datang itu kini tengah berada dalam keadaan sepenuhnya telanjang di hadapan Ayu. "Kamu mau apa?" Ayu berteriak lantang kali ini. Sedangkan si perempuan suku Alto tersebut nampak acuh begitu saja, sebelum kemudian kain merah yang tadi dipakai sebagai penutup kemaluannya saat ini ia ikatkan pada mulut Ayu, hingga mulut Ayu tersumpal. Ayu mencoba berontak, tapi percuma, karena saat ini tubuhnya terikat cukup kencang. Hal tersebut percuma untuk ia lakukan. "Kiyah!" Tiba-tiba saja suara melengking yang tertahan itu keluar dari mulutnya saat salah seorang dari perempuan suku Alto tersebut menghantam ibu jari Ayu dengan batu lancip hingga terdengar bunyi kertak. Ayu nampak mengerang kesakitan. Ia melihat darah merah bercipratan di bawah kakinya. Ia merasa sakit yang sangat luar biasa kini di kaki sebelah kanannya. Regan terlentang tak berdaya di atas jerami saat ini dengan kondisi tubuh telanjang. Ia merasakan lelah yang tidak kepalang, apalagi saat sedikit kepalanya terangkat menandah ke atas. Nampak 5 orang perempuan suku Alto tengah memandanginya dengan senyum yang kecil.
seolah-olah Regan memberikan mereka kepuasan. Gak mungkin, batin Regan, yang baru saja menyadari hal aneh ketika melihat wajah-wajah perempuan suku Alto tersebut. Pikirannya masih melayang-layang, seakan bekas mantra-mantra sihir yang diucapkan oleh mereka tadi masih tersisa dalam kepalanya. Regan memandangi tubuhnya sendiri, dan sesaat kemudian ia baru sadar. Ternyata kedua tangannya diikat pada masing-masing tiang pancung. Sesaat kemudian dari arah luar datang 3 orang perempuan, anggota lain dari suku Alto. Ketiga orang tersebut secara serempak membuka kain merah penutup kemaluan mereka di hadapan Regan. Kulit tubuh ketiga perempuan tersebut nampak berwarna coklat legam dari ujung jidat hingga kakinya. Ketiga orang perempuan tersebut mulai berjalan ke arah Regan dengan raut wajah yang sama sekali tidak berkedip di balik kedua matanya yang melotot. Sedangkan di lain sisi, salah satu dari ketiga orang wanita itu justru berlari dengan penuh semangat, seakan-akan Regan adalah mangsa buruan dari seekor harimau yang kelaparan. Perempuan itu seketika langsung mendekap tubuh Regan yang terbaring, lalu menciumi bibirnya dari atas tubuh Regan, penuh dengan nafsu. Sedangkan dari belakang, kedua orang wanita lainnya terlihat menggerayami paha Regan. Regan sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, karena kedua tangannya saat ini terpasung dalam ikatan yang kuat. Sihir itu kembali melisik pelan ke dalam lubang telinganya. Dan untuk yang kelima kalinya, Regan harus bersiap melayani perempuan primitif yang hipersek ini. Beberapa jam lamanya, tubuh Ayu terikat di bawah pohon yang rindang ini. Ia masih menahan sakit terutama pada bagian kakinya. Jempol kakinya sudah tak lagi terlihat ada di sana. Yang tersisa hanya bercak darah merah di bawah telapak kaki kecilnya. Rupanya salah seorang dari ketiga perempuan tersebut membawa jempol kaki milik Ayu yang entah untuk apa. Langit mulai terlihat berwarna hitam remang. Desir angin pun seolah tak mau kalah. Mereka berembus pelan bergelut dalam pikiran. Sembari menahan sakit, Ayu mencoba melepaskan dirinya dari tali yang mengikat tubuhnya itu sebisa mungkin. Ada perasaan takut yang tidak biasa saat ia secara frontal dan sekuat tenaganya mencoba meloloskan diri dari tempat ini, lalu berlari mencari Regan. Begitulah yang terpikir dalam benak Ayu. Namun mungkin karena Ayu terlalu cemas serta malam akan segera menjelang, hanya lelah serta resah yang ia dapatkan saat ini. Setelah beberapa jam lamanya usahanya itu berlangsung, barulah Ayu menyadari bahwa di balik sakunya ia menyimpan pisau kecil yang bisa dipergunakan untuk memotong tali tersebut. Pisau kecil itu sering dititipkan oleh Regan padanya sebagai satu-satunya alat pelindungan diri bila Regan sedang tidak berada di sampingnya. Saung beratap jerami tempat di mana Regan terbaring nampak bergetar dengan sangat begitu hebat. Regan sempat mengira bahwa sedang ada gempa bumi di luar, namun anggapan itu rupanya salah. Saat kedua matanya mendelik ke arah celah-celah bilik kayu, ia bisa melihat sedikit sesuatu berbulu lebat tengah membuat kegaduhan di atas tempat ia berbaring. Beruang, tapi mustahil bulu-bulu tajam itu adalah bulu beruang, batin Regan. Dan jawaban makhluk apakah yang berada di luaran itu masih belum Regan temui. Sekarang ini satu-satunya jawaban yang didapat oleh Regan membuat dirinya benar-benar kaget, bukan kepalang. Tak kalah sepasang mata berwarna merah menyala, bertelinga runcing, dan bergigi lancip yang berbaris keluar dari mulutnya. Saat ini tengah menatap balik ke arah Regan dari sudut-sudut celah bilik yang terbuka. Regan yang tengah dalam keadaan berbaring, telanjang, dan tangan dan kaki yang terikat oleh 2 buah tali pada masing-masing sudut pasungannya. Nampak bergidik melihat makhluk tersebut. Makhluk misterius itu kembali membuat guncangan pada gubuk jerami yang dimana ada Regan di dalamnya. Seketika Regan kembali merasa was-was. Ia takut makhluk misterius berwujud menyeramkan itu akan masuk ke dalam lalu memakannya. Tiba-tiba saja suara pecahan kaca terdengar dari sudut telinganya. Kali ini ia bisa melihat dengan jelas api mulai menyambar pada tumpukan jerami yang tergunduk di sampingnya.
Rupanya, api tersebut berasal dari lentera kuno yang terbuat dari kaca yang tipis. Dan karena guncangan makhluk tersebut dari arah luar, yang kemudian membuat lentera yang berisi satu titik api sebagai penerangannya itu jatuh. Regan mencoba meloloskan diri. Ia menggelinjangkan tubuhnya sekuat tenaga, yang dimana kedua tangannya tengah terikat kencang pada tiap-tiap tiang pasung, membuat ia sangat sulit sekali untuk berdiri. Api mulai menjalar liar di sudut mata Regan saat ini. Lidah-lidah api yang menari-nari itu seakan menjadi satu dalam pacuan adrenalin di dalam hati Regan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, teriak Regan sesaat kemudian. Rupanya salah satu ujung lidah api tersebut mengenai sebelah kiri tali yang mengikat tangan Regan, hingga tali itu terputus, dan pada akhirnya membuat Regan dengan leluasa melepas tali yang mengikat lengan sebelah kanannya. Harus cepat. Demikianlah bisik adrenalin Regan saat sudut mata sebelah kanannya melihat api tersebut semakin membesar. Rupanya keberuntungan mungkin saat itu sedang berpihak padanya. Seketika tali yang mengikat lengan sebelah kanannya pun tanpa terlalu sulit mampu ia buka. Regan yang tengah dalam keadaan telanjang tanpa selai busana itu pun sempat mencari-cari di mana wanita-wanita aneh dari suku Alto itu menyembunyikan pakaiannya. Ah, kurang ajar. Di mana pakaianku? Gumam Regan dalam erangan. Gubuk jerami yang sudah seperempat dilahap oleh api itu tak lagi terlihat berguncang. Namun suara-suara gaduh dari orang-orang suku Alto terdengar ribut di luar. Ada api di rumah si raja, teriak orang-orang suku Alto dari arah luar. Regan yang sudah berada di puncak kecemasan dan tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, seketika berlari ke arah luar, sembari menutupi bagian bawah tubuhnya dengan kain berbentuk taplak meja berwarna coklat tua yang sepertinya merupakan milik dari orang-orang suku Alto tersebut. Lantas Regan pun berlari keluar menembus asap putih yang mulai mengepul. Asap tersebut membuat buram pandangan orang-orang suku Alto, hingga saat Regan berlari keluar, mereka tidak menyadarinya sama sekali. Tempat di mana Ayu diikat. Dengan semaksimal mungkin Ayu mencoba memotong tali tersebut dengan ujung pisau kecil yang tadi ia ambil dengan susah payah di balik saku celana kardigans miliknya. Dari arah bawah yang sepertinya pemukiman, Ayu bisa mendengar kegaduhan itu. Hal tersebut membuat Ayu cemas, apalagi ketika ia melihat cahaya oranye serta asap putih mulai terlihat mengepul di balik cahaya oranye tersebut yang sepertinya ditimbulkan oleh warna api, pikir Ayu. Ayu kembali memikirkan tentang Regan. Apakah suaminya itu berada di sana? Apakah ia masih selamat? Ataukah sudah pergi jauh meninggalkan ia, di mana belum 1 bulan lamanya ia menikah? Air mata Ayu mulai jatuh. Dari raut wajahnya ia nampak sudah menyerah untuk meloloskan diri dari tempatnya terikat sekarang ini. Sebelum pada akhirnya keberuntungan dari takdir rupanya juga berpihak kepadanya. Tali yang mengikat tubuhnya itu mulai lepas. Setelah 1 jam lamanya, ujung pisau saku yang tajam itu ia gesek-gesekkan pada permukaan tali yang mengikat tubuhnya. Sayang, apa kamu masih selamat? Gumam Ayu di balik air matanya. Dalam hatinya Ayu meyakini satu hal, bahwa suaminya pasti berada di bawah sana, di tempat di mana cahaya oranye tersebut menyembur ke udara. Ayu pun mulai berlari meski terpincang-pincang ke arah cahaya oranye tersebut. Dalam hatinya ia bergumam, sekalipun bila nanti ia bertemu dengan wanita-wanita suku pedalaman tersebut tak mengapa. Bila harus mati pun karena dibunuh oleh mereka, asal pun dengan Regan akan kulakukan. Gumam Ayu penuh keyakinan, dengan sorot mata yang tajam. 1 jam kemudian, sudah 1 jam lamanya sepasang suami istri itu berlari dari arah yang berlawanan. Regan berlari kencang mungkin menembus rumput-rumput kering yang rimbun, sedangkan kedua matanya sesekali mendelik ke berbagai sudut, karena yang ia khawatirkan salah satu dari suku Alto tengah memergokinya sekarang ini.
Sedangkan dari arah yang berlawanan, Ayu sama halnya dengan Regan. Ayu pun berlari menembus ilalang-ilalang kering, sembari terpincang-pincang. Di balik mata kecilnya yang berair itu, Ayu nampak waspada melihat keadaan sekelilingnya, sembari menahan rasa sakit. Suara ranting-ranting kering yang terinjak itu membuat Ayu seketika berhenti. Degup jantungnya mulai terasa berdebar lebih kencang lagi saat ini. Suara tersebut semakin terdengar jelas olehnya. Seketika Ayu merunduk, tepat di bawah ilalang-ilalang kering, yang tingginya hampir sama rata dengan dadanya. Namun saat ini bisa membenamkan kepalanya. Ya Allah, tolong hamba, lindungi hamba ya Allah. Mulutnya mulai bergumam, kedua tangannya semakin bergemetar hebat. Kini suara tersebut mulai Ayu rasakan semakin jelas pada gendang telinga sebelah kanannya. Suara itu seperti berlari persis menuju ke arahnya. Hal yang demikian membuat Ayu benar-benar takut. Kedua matanya yang berair itu pun terpejam, dan bibirnya yang kecil terlihat semakin terikat, membacakan doa-doa. Tiba-tiba saja seseorang terlihat berdiri dengan raut wajah cemas, bercampur haru menatapnya. Sayang, ucap Regan begitu bahagia. Hah? Abi? Teriak Ayu seolah tak mau kalah. Ayu seketika berdiri dan memeluk tubuh Regan begitu erat. Demikian pun dengan Regan yang seketika mendekap pelukan Ayu, yang dimana saat ini air mata pun tak terbendungkan dan jatuh pada puncak mereka masing-masing dalam pelukannya. Abi, aku kira kamu sudah benar-benar pergi, Bi. Suara Ayu terdengar serak di balik air matanya yang berderai. Aku pun merasa demikian, sayang. Sudah sayang, sudah. Yang penting sekarang kita sudah agak cukup jauh dari suku pedalaman itu, balas Regan sembari melihat kaki istrinya. Sayang, kaki kamu kenapa? Ucap Regan kaget ketika melihat kaki kanan Ayu bersimbah darah dan tanpa ibu jari. Panjang, Bi, kalau diceritain. Udah ada baiknya sekarang bagaimana? Kita bisa keluar dulu dari hutan ini, Bi. Ucap Ayu yang kemudian menyeka air matanya sendiri. Kamu benar. Tapi aku nggak tahu ke arah mana kita akan berlari sekarang, balas Regan cemas. Kayaknya ke arah sana, Debbie. Soalnya aku masih ingat ketika tubuh kamu pingsan dan dibawa oleh orang-orang aneh itu. Saat itu aku juga dibawa sama mereka, tapi aku cukup sadar untuk disebut pingsan. Ya sudah sayang, ayo, balas Regan penuh semangat dengan raut wajah yang lega. Namun sebelum mereka berdua hendak berlari kembali, tiba-tiba saja sosok bertubuh tinggi, bertelinga runcing, serta memiliki sorot mata yang tajam, berwarna merah menyala itu, tengah tertegun memandangi Regan dan Ayu, tepat di balik pohon besar yang rindang. Sosok misterius tersebut tingginya hampir sejajar dengan pohon-pohon lain yang berada di sekitarnya. Seiring dengan hal yang demikian pula lah, pada akhirnya kembali membuat jantung suami dan istri itu berdegup dengan kencangnya. Pemukiman suku Barakas. Komplotan orang-orang pedalaman nampak memandangi Ayu dan Regan saat ini. Regan dan Ayu berada di tengah-tengah mereka yang berkerumunan. Selamat datang, tuanku, ucap salah seorang dari mereka. Orang-orang ini sedikit berbeda dari suku Alto. Mereka memang tidak memakai baju, namun mereka nampak menggunakan kalung yang terlihat melingkar pada leher mereka masing-masing. Setiap tali dari kalung itu dihiasi dengan berbagai manik-manik berwarna putih pucat, seperti tulang belulang. Meskipun tak tulang belulang apa yang menjadi manik-manik itu, Ayu yang berada di samping Regan nampak bergeser sedikit karena takut. Sedangkan salah seorang dari suku Barakas itu justru terlihat terduduk dengan sedikit menunduk. Ayu dan Regan mungkin masih bingung dengan kejadian sekarang ini. Terlihat dari raut wajah mereka berdua ketika tanpa sengaja saling pandang. Kenapa kita sampai di sini? Mungkin demikianlah yang ada di benak mereka. Dan hal itu seketika terjawab saat sebelah mata Regan melihat sebuah bambu berukuran cukup besar mengeluarkan asap hitam. Lalu asap tersebut berganti wujud menjadi makhluk tinggi besar, bertelinga runcing, dan bergigi lancip.
Rupanya makhluk tersebut yang membawa mereka kembali. "Aku ingin keluar dari tempat ini," teriak Regan yang kemudian mencoba memberanikan diri. "Baiklah tuanku, saya mengerti. Tapi bolehkah saya meminta permohonan?" Regan semakin bingung. Ia tidak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh orang pedalaman yang saat ini tertunduk di hadapannya. Namun ketika melihat sorot matanya, orang pedalaman tersebut sepertinya menginginkan kain yang saat ini menjadi pembungkus bagian bawah tubuh Regan. "Kamu mau benda ini, ambillah. Tapi saya ingin pergi dari tempat ini," teriak Regan kembali dalam gugup. "Baiklah tuanku, saya mengerti. Izinkan saya membawa benda tersebut." Orang pedalaman yang terbungkuk di hadapan Regan mulai berdiri, lalu membawa selai kain lain yang berukuran sama berwarna merah. Lantas tanpa malu di hadapan orang pedalaman tersebut, Regan membuka kain penutup bagian bawah itu dan menggantinya dengan kain yang berukuran sama, pemberian dari si orang pedalaman tersebut. "Ini ambillah. Kami mau pergi sekarang," teriak Regan yang kemudian menggenggam tangan istrinya. "Maaf tuanku, hanya seorang dari kalian yang boleh keluar dari tempat ini." "Maksudmu? Apa maksudmu?" Regan mulai berteriak cemas melihat istrinya ditarik oleh dua orang yang lain dari suku pedalaman tersebut. "Tunggu, apa maksudmu? Kamu melanggar perjanjian." Regan mulai berteriak histeris. "Supakalapu, likala saja kak, sumpah kak," balas si suku pedalaman tersebut mengulangi. Sepertinya Regan memahaminya bahwa mereka tidak bisa keluar berdua dari tempat ini. Regan mulai menatap istrinya yang saat ini meronta-ronta di antara kedua tangan si suku pedalaman, Barakas. "Baiklah, jika memang harus dipilih salah satu dari kami yang keluar dari sini, saya memilih berada di sini. Lepaskan istri saya sekarang juga," teriak Regan. Kepala suku Barakas yang tadi tertunduk pada Regan sepertinya memahami ucapan Regan, hingga ia menyuruh pengikutnya itu untuk melepaskan Ayu dan beralih menangkap Regan. "Abi!" teriak Ayu begitu histeris. "Pergi Ayu, pergi sekarang juga," balas Regan. "Gak mau Bi, Abi!" Ayu berlari ke arah Regan, namun dicegal oleh kedua orang pengikut si kepala suku. "Pergi Ayu, pergi sekarang Ayu." "Gak mau Bi, Abi!" Tubuh Regan mulai diseret oleh kedua orang suku tersebut secara paksa. "Pergi Ayu!" teriak Regan dengan suara teriakan yang melengking. Derai air matanya tak bisa ia tahan lagi, apalagi ketika melihat raut wajah serta teriakan histeris keluar dari mulut istrinya. Tiba-tiba saja dari udara terlihat peluru berjatuhan. Peluru tersebut berdesing dan membuat komplotan suku Barakas kalang kabut. Regan menatap heran dari mana peluru itu berasal, sebelum pada akhirnya dua buah helikopter dari arah yang berhadapan-hadapan datang dari udara. "Warga asing, cepat lari dan sembunyi dari kawasan itu." Suara patroli di balik deru helikopter terdengar menyaut, sedangkan salah satu dari helikopter lainnya nampak masih membanjiri pemukiman suku Barakas dengan peluru, hingga membuat orang-orang pedalaman itu kalang kabut. "Ayo yuk, lari!" teriak Regan yang kemudian mulai menarik dengan istrinya. Dari balik punggung mereka berdua terdengar desingan peluru kemenangan, begitu membuat langkah kaki mereka bersemangat. Air mata kebahagiaan pun jatuh dari pasang suami istri yang saat ini tengah berlari sembari menggenggam jari tangan mereka begitu erat. 1 bulan berlalu. Regan dan Ayu sudah kembali lagi pada rumahnya. Perjalanan selama di hutan birahi itu tidak akan mungkin bisa mereka lupakan. Perjalanan yang bertaruh nyawa, ketakutan, serta segala hal yang teramat sangat mencekam akan selalu mereka ingat sampai kapanpun. Regan memeluk tubuh istrinya di atas kursi rotan sekarang ini sembari menatap senja yang terpampang jingga di hadapan mereka berdua. Takdir memang tengah meliputi keberuntungannya hari itu, meskipun harus berkorban terlebih dahulu untuk bisa keluar dari pemukiman maut yang diisi oleh dua suku pedalaman yang bengis. Si pemilik ternak yang waktu itu membuat mobil yang dikendarai Regan kecelakaan hingga jatuh ke dasar semak, melapor pada pihak berwajib, hingga Regan pada akhirnya
bisa diselamatkan dengan dijemput oleh 2 buah helikopter sebagai perlindungan. Dan baru-baru ini ia juga baru menyadari ketika dibuka secara tidak sengaja bahwa kain yang dulu ia pakai sebagai pelindung bagian bawah tubuhnya itu tak lain adalah kain kehormatan nenek moyang suku Barakas. Maka dari itulah pada waktu itu suku Barakas begitu menginginkannya. Suku Barakas memang tidak dikenal sebagai suku hiperset seperti suku Alto. Namun pada malam-malam tertentu, ritual suku ini adalah membunuh seorang manusia asing atau salah seorang dari suku Alto, lalu mengkuliti dagingnya dan membawa tulang belulangnya untuk dijadikan manik-manik sebagai salah satu penghormatan terhadap nenek moyangnya. Daging manusia dari sesembahannya itu mereka bakar karena mereka mempercayai bahwa dengan memakan daging manusia itu akan lebih meninggikan keahlian ilmu hitam mereka. Pertikaian yang sering terjadi antara suku Barakas dan suku Alto tak lain adalah perebutan wilayah kekuasaan. Dari dulu memang kedua suku ini sudah seperti ini, hingga berbagai sihir serta ilmu hitam mereka pergunakan sebagai bahan untuk menyerang dan menangkal serangan lawan. Kenapa kedua suku ini bisa mengerti bahasa luar? Sebenarnya kedua suku ini tidak mengerti, hanya saja insting serta pembacaan gerak tubuh mereka sangat begitu baik hingga tidak terlalu susah untuk menerjemahkan bahasa tanpa terjemahan. Itulah akhir cerita dari Tersesat di Hutan Birahi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.